Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali live update kali ini dengan informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Kendal mengambil kebijakan baru, saudara, dalam penanganan kasus COVID-19 yang melonjak tajam. Melalui sebuah surat edaran atau SE tentang PPKM dan pengoptimalan penanganan COVID-19, Pemkab Kendal meniadakan sholat Jumat di kecamatan-kecamatan yang masuk zona merah, termasuk Masjid Agung
Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemerintah Kabupaten Kendal mengambil kebijakan baru saudara dalam penanganan kasus COVID-19 yang melonjak tajam. Melalui sebuah surat edaran tentang PPKM dan pengoptimalan penanganan COVID-19, Pemkab Kendal menyediakan sholat Jumat di kecamatan-kecamatan yang masuk zona merah, termasuk Masjid Agung Kendal. Selain itu, sejumlah pasar tradisional juga ditutup secara bergantian. Petugas pasar juga diminta melakukan penyemprotan disinfektan setiap Jumat di semua pasar tradisional yang ada di Kendal. Penyediaan sholat Jumat kali ini juga mengacu pada SM Menteri Agama nomor 13 tahun 2021 pada 15 Juni lalu. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Jateng, ada Saiful Maksum di sana. Saiful, selamat sore. Selamat sore, Nila. Saiful, bisa diinformasikan bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Kendal saat ini? Baik, untuk perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Kendal saat ini memang terjadi kelonjakan dalam beberapa pekan terakhir. Saat ini terkonfirmasi ada 1.467 kasus aktif, yang kebanyakan mayoritas adalah dirawat di rumah sakit dengan gejala sesak. Kemudian untuk total kasus secara total dari awal sampai akhir saat ini ada 9.382 kasus, di mana terdapat 385 orang meninggal dan sisanya masih dalam perawatan dan sudah berhasil sembuh. Ya, namun saat ini di Kendal zonanya sudah mulai membaik, namun ada 17 kecamatan dari total 20 kecamatan yang saat ini masuk zona merah. Sekian. Saiful, saat ini upaya Pemkab Kendal sendiri dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di sana seperti apa? Baik, beberapa hari yang lalu, pemerintah Kabupaten Kendal telah mengeluarkan surat edaran Bupati Kendal nomor 443-5/1875/2021 tentang perpanjangan PPKM Mikro, di mana di dalamnya terdapat beberapa upaya dari pemerintah Kabupaten Kendal untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, salah satunya adalah dengan menutup atau meniadakan kegiatan sholat Jumat di beberapa kecamatan yang masuk zona merah. Kemudian pasar-pasar tradisional yang masuk zona merah juga dilakukan penutupan mulai hari ini secara bergantian. Akan seperti apa mekanisme kebijakan penutupan pasar dan masjid setiap hari Jumat ini, Saiful? Baik, untuk penutupan pasar dari sekitar 20 pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kendal, saat ini untuk hari pertama kebijakan ini dilakukan ada 2 pasar yang ditutup, yaitu Pasar Boja dan juga Pasar Weleri 2. 2 pasar ini ditutup dari pagi dan langsung dilakukan penyemprotan cairan desinfektan. Kemudian untuk pasar-pasar yang lain diberikan kelonggaran kebijakan tetap buka, namun dibatasi sampai jam 10.00. Sementara untuk proses kebijakan di Masjid Agung Jawa Tengah dan juga Masjid-Masjid Agung yang lain dilakukan penutupan sejak kemarin. Informasi yang didapat dari Tribun Jateng bahwa di salah satu masjid, yaitu Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Agung Kendal, sudah dilakukan informasi sejak Kamis kemarin dan dilakukan penutupan hingga siang tadi. Kemudian yang dilakukan pengurus masjid seperti apa, Saiful, dalam membatasi kegiatan di zona merah COVID-19 di Kendal sendiri? Baik, untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid selama pemberlakuan kembali PPKM Mikro ini, yaitu untuk kegiatan-kegiatan seperti kajian-kajian kitab sementara ditiadakan. Kemudian untuk sholat jamaah atau sholat 5 waktu, yaitu tetap dilakukan dengan pembatasan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian setiap minggunya minimal 1 kali dilakukan penyemprotan cairan desinfektan dengan menggandeng tim dari PMI Kendal.
Terkait penutupan pasar sendiri, Saiful, adakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan untuk mencegah mungkin terjadinya klaster baru di lingkungan pasar di wilayah sana? Baik, untuk penutupan di pasar ini, upaya lain yang dilakukan dari Dinas Perdagangan yaitu mengkoordinasi dengan UPD pelaksana di tiap-tiap pasar, melakukan penyemprotan cairan desinfektan paling tidak seminggu sekali untuk hari Jumat. Kemudian nantinya Dinas Perdagangan akan menggandeng PMI untuk melakukan tindak lanjut penyemprotan ini. Ya, kemudian dari mengacu pada SE yang sudah dikeluarkan oleh Bupati Kendal untuk operasional pasar tradisional selama PPKM Mikro ini berjalan diperketat hingga pukul 10.00. Baik, saudara, tadi wartawan kami, Saiful juga telah melakukan wawancara dengan Sekretaris Umum Masjid Agung Kendal dan juga Koordinator Pasar Kota Kendal. Berikut liputannya untuk Anda. Penutupan hari Jumat ini dasarnya apa nih, Pak? Kemarin itu ada rapat terbatas oleh gugus COVID di Kabupaten Kendal hari Kamis pagi yang kebetulan hujan lebat itu. Apa yang dibicarakan kami tidak tahu persis. Cuma Sekda itu sempat telepon pada Ketua Takmir Masjid Agung Kendal, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Asroi Thohir, MPDI. Beliaunya menerima konfirmasi agar Masjid Kendal untuk hari Jumat ini, tanggal 25 Juni, agar tidak menyelenggarakan kegiatan ibadah Jumat, mengingat Kota Kendal itu termasuk zona merah. Mengingat Kendal itu termasuk zona merah, dengan memperhatikan surat edaran Menteri Agama nomor 13 tahun 2021 tanggal 15 Juni tahun 2001 dan juga surat edaran Bupati Kendal nomor 443/1876/2021 tanggal 15 Juni tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM Mikro. Maka untuk zona merah ada beberapa hal yang perlu ditiadakan, termasuk diantaranya adalah rumah ibadah untuk sementara dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah zona merah itu, agar ada pengurangan penumpuan ataupun kerumunan massa. Di dalam kegiatan ibadah salat Jumat itu kerumunan massa jelas besar ya, meskipun kita sudah melakukan beberapa antisipasi, antara lain kita mewajibkan para jamaah menggunakan masker. Jumlah dari semua pasar itu ada 12. Nah ini yang nyemprot itu gantian, Pak. Oh, gantian. Iya. Tenaganya ada 12, Ada gantian. 12. Penyemprotan nanti rutin ini nanti rencana. Ini penyemprotan ini untuk hari ini, nanti penyemprotan lagi dari PMI hari Senin. Senin. Kalau yang ini dari mana ini? Ini swadaya dari kantor pasar. Swadaya dari kantor pasar. Iya. Kendak sendiri atau ada himbauan dari atasan? Himbauan dari atasan, Pak. Semua pasar suruh nyemprot gitu. Nyemprot. Iya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemkot Cirebon menggelar vaksinasi massal di markas Ion Arhanud 14 PW Cirebon. Vaksinasi massal tersebut untuk seluruh warga kota Cirebon maupun yang bekerja di wilayah kota Cirebon. Vaksinasi massal ini dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 yang belakangan kian meningkat. Vaksinasi COVID-19 secara massal di kota Cirebon ini tampak diikuti ribuan warga pada Jumat hari ini. Namun protokol kesehatan juga terlihat tetap diterapkan meski jumlah warga yang datang cukup banyak. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Cirebon, ada Ahmad Imam Baihaqi di sana. Halo Ahmad, selamat sore. Ya, sore. Ahmad, bisa dijelaskan bagaimana situasi di lokasi vaksinasi massal kota Cirebon hari ini? Ya, saat ini di lokasi masih dipadati warga cukup banyak.
yang mereka ini antusias untuk mengikuti vaksinasi massal yang digelar oleh Pemkot Cirebon dan bekerja sama dengan instansi TNI maupun Polri di wilayah Kota Cirebon. Dan di sini juga untuk vaksinasinya masih berlangsung. Beberapa warga masih mengantre untuk menunggu giliran disuntik vaksin dan ada juga yang masih mengikuti screening. Dan selain itu masih ada juga warga yang masih menjalani observasi setelah disuntik vaksin selama 30 menit. Demikian rekan Manila. Ahmad, rencananya sampai kapan pelaksanaan vaksinasi massal di Kota Cirebon ini akan digelar? Ya, vaksinasi massal di Kota Cirebon ini dilaksanakan mulai hari ini tanggal 25 Juni sampai tanggal 1 Juli nanti. Dan pelaksanaannya dibagi dalam 2 tahap, yakni tahap pertama dialokasikan atau ditargetkan akan diikuti oleh 8.000-an warga yang datanya sudah terdata oleh Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Sehingga mereka yang sudah terdaftar tinggal menunggu pemberitahuan lebih lanjut untuk jadwal kedatangannya. Karena dari Pemkot Cirebon sendiri sengaja mengatur jam kedatangan warga untuk mengikuti vaksinasi supaya tidak berkerumun, artinya mereka tetap bisa menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk 8.000 warga ini dijadwalkan pelaksanaan vaksinasinya hari ini, Jumat, Sabtu, dan Senin nanti. Sementara untuk 5.000 warga di tahap kedua, vaksinasinya akan dilaksanakan pada Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, untuk 5.000 warga ini, bagi masyarakat yang ingin mengikuti vaksinasi pada tahap kedua nanti, dipersilakan bisa mendaftarkan dirinya online di website vaksinasi.cirebonkota.co.id. Nah, ini kuota yang tersedia ada 5.000 orang karena di vaksinasi massal kali ini Pemkot Cirebon menyiapkan 13.000 dosis vaksin. Jadi tahap pertama 8.000 dan tahap kedua 5.000. Dan dipersilakan bagi warga yang ingin mengikuti vaksinasi tinggal mendaftarkan diri melalui website tersebut mulai besok. Demikian. Ahmad, kemudian berdasarkan pantauan Anda di lapangan, bagaimana antusias masyarakat di sana pada saat pelaksanaan vaksinasi ini? Ya, antusiasme masyarakat di sini cukup tinggi karena memang banyak sekali warga yang datang dan mereka menyadari pentingnya vaksinasi untuk mempercepat penanganan COVID-19 dan membentuk kekebalan kelompok di masyarakat sehingga pandemi COVID-19 segera berakhir. Baik, saudara, tadi Ahmad juga telah melakukan wawancara dengan Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati. Berikut liputannya untuk Anda. Massal yang digelar hari ini, Bu. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih Pak Danrem, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan seluruh jajaran tentunya dan pemerintah kota. Hari ini totalnya kalau dari total semua tadi catat di tes 15.000 ya. Mudah-mudahan 13.000 ya Pak? Ya, 13.600. 13.600. Dan ini kelihatannya warganya juga tidak saja warga Kota Cirebon, karena Polres wilayahnya itu juga masuk di wilayah kabupaten. Jadi kita yang penting buat kami kota kabupaten ini menjadi satu kesatuan harus bersama-sama. Mudah-mudahan dengan vaksin massal ini pandemi yang hari ini membuat seluruh kota kabupaten di seluruh Indonesia kelihatannya penambahannya begitu signifikan ya Pak Kapolres, ini bisa ditanggulangi. Minimal kita memberikan keamanan buat warga kita semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Henkis, Komandan, buat semua. Itu mungkin nanti dari Pak Henkis, dari Pak. Bu, kalau membludak gimana Bu tanggapannya Bu? Kelihatannya hari ini kalau saya lihat antrean dari tadi juga dari sana saya naik motor karena sudah macet sekali itu Bu. Ini membuat saya melihatnya dalam menyikap ini antusias warga yang cukup luar biasa. Keinginan divaksin itu sudah tidak harus
kita sosialisasi lagi, warga sudah berkeinginan untuk itu sudah tiket yang utama. Tentu selanjutnya kalau keinginan terus seperti ini, kita tentu mengusulkan ke pusat untuk penyediaan vaksin kita ditambahin begitu ya Pak Kapolres. Semangat itu saja sudah membuat saya senang, karena untuk memberikan pemahaman keluarga ini juga tidak mudah, dan hari ini warga sudah kemauan sendiri. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atau KBB kembali mengizinkan semua objek wisata untuk buka kembali, saudara, karena saat ini wilayahnya sudah keluar dari zona merah dan masuk ke zona oranye. Sebelumnya objek wisata di KBB terpaksa ditutup sejak 16 hingga 22 Juni 2021 karena masih zona merah. Kemudian Pemkab Bandung Barat memperpanjang penutupan dari 23 Juni hingga 29 Juni mendatang. Berdasarkan hasil evaluasi terbaru Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Barat, bahwa wilayah KBB memang sudah masuk zona oranye. Hal ini sesuai surat edaran tentang pengendalian penyebaran COVID-19 dan juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di wilayah KBB sehingga objek wisata telah diizinkan kembali beroperasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Jabar, ada Hilman Kamaludin di sana. Halo Hilman, selamat sore. Iya, sore. Sore Hilman, bisa dijelaskan objek wisata di KBB sempat ditutup selama 1 pekan, kemudian diperpanjang, kemudian selang sehari diizinkan dibuka kembali. Apa pertimbangannya? Ya betul Nila. Untuk objek wisata di KBB sendiri emang pernah sepekan ditutup, lalu ada kebijakan baru lagi bahwa KBB pemerintah Bandung Barat memperpanjang objek wisata tersebut gitu. Pertimbangannya sendiri karena sebelum diperpanjang, sesudah diperpanjang 1 hari itu KBB menerima informasi dari Satgas Covid Provinsi Jawa Barat bahwa KBB masuk zona oranye gitu, sehingga objek wisata tersebut bisa dibuka kembali gitu. Objek wisata itu diizinkan sendiri oleh PLT Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan dengan catatan ada pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 25%. Hilman, ini kan bisa saya katakan bahwa proses pembukaan kembali ini kan dilakukan secara mendadak. Bagaimana kemudian kesiapan dari pengelola objek wisata di sana? Berdasarkan informasi yang saya terima dari pengelola objek wisata seperti objek wisata di Great Asia Afrika atau Palm House sendiri gitu, bahwa mereka sudah menerima informasi sebelum objek wisata tersebut dibuka gitu. Jadi pada malam harinya mereka mendapat informasi dari Disparbud KBB bahwa objek wisata diizinkan dibuka kembali gitu. Nah untuk hari ini sendiri mereka sudah melakukan persiapan dan mengumumkan bahwa objek wisatanya dibuka kembali gitu, sesuai surat edaran dari Pemkab Bandung Barat. Demikian Nila. Lalu bagaimana upaya pemerintah Hilman untuk mencegah penyebaran COVID-19 setelah nantinya objek wisata setelah kembali dibuka dan pastinya akan ada pengunjung yang datang ke sana? Oke, berdasarkan informasi yang diterima dari Satgas Covid KBB bahwa mereka sudah menerjunkan beberapa Satgas Covid gitu, terutama Satpol PP untuk memantau penerapan prokes di objek wisata itu. Nah, mereka itu standby di setiap objek wisata gitu untuk memantau penerapan protokol kesehatannya, termasuk pembatasan jumlah pengunjung agar tidak melebihi kapasitas yang sudah disediakan tadi sebanyak 25%. Jadi dengan demikian bahwa objek wisata di Kabupaten Bandung Barat dipastikan tidak akan melanggar protokol kesehatan selama diizinkan dibuka setelah masuk zona oranye. Seperti itu. Dipastikan tidak akan ada pelanggaran protokol kesehatan, kemudian apabila nanti didapati ada yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan seperti melebihi jumlah pengunjung yang ditentukan, apa tindakan yang akan dilakukan oleh Pemkab Bandung Barat sendiri? Saya pernah wawancara dengan Kepala Dinas Disparbud KBB gitu, bahwa jika pengelola objek wisata melanggar protokol kesehatan sesuai kesepakatannya mereka harus menutup kembali objek wisatanya sendiri gitu. Karena kalau tetap dibuka gitu bisa menyebabkan penyebaran virus corona bisa kembali meningkat dan KBB bisa kembali masuk ke zona merah gitu. Sehingga dengan demikian bahwa mereka sudah sepakat bahwa akan tetap menerapkan protokol kesehatan gitu, terutama membatasi jumlah pengunjung sesuai anjuran dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat sendiri gitu. Baik, terima kasih banyak Hilman atas laporan Anda terkait rencana akan dibukanya kembali kawasan wisata di Kabupaten Bandung Barat. Hilman, selamat bertugas kembali. Kita jeda sejenak saudara, setelah ini masih akan ada beragam informasi lain untuk Anda, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini dengan strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggap itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggap itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggap itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas. Ya. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Musim panen kopi di Kabupaten Oku Selatan tahun ini mengalami penurunan yang sangat drastis, saudara. Penghasilan petani menurun hingga mencapai 50%. Pada musim kopi tahun ini, hasil pendapatan kopi para petani di kebun seluas 1 hektar hanya menghasilkan rata-rata mencapai 4-5 kuintal saja. Padahal tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya dengan luas kebun yang sama dapat menghasilkan 1 ton biji buah kopi kering. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Sri Poada Alan Nopriansyah di sana. Halo Alan. Alan, selamat sore. Ya, selamat sore, maaf. Alan, bisa diinformasikan detailnya seperti apa? Rata-rata berapa persen penurunan hasil panen yang dialami petani kopi di Oku Selatan? Ya, bisa kita informasikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini untuk petani kopi, rata-rata petani kopi itu ya, pada tahun ini, pada tahun 2021 ini mengalami penurunan sekitar 50%. Biasanya dalam 1 hektar atau tanaman kopi dengan 2.500 sampai 3.000 batang itu menghasilkan 1.000 kilogram atau 1 ton. Ini hanya 500 kilo saja atau 5 kuintal seperti itu, Mbak. Alan, apa kemudian penyebab hasil panen para petani kopi ini anjlok? Apakah bisa diketahui penyebabnya? Menurut keterangan dari warga, penyebab kopi ini mengalami penurunan cukup anjlok ini terutama karena cuaca. Sebab sejak masa pembuahan mau bunga atau putik tersebut terjadi cuaca hujan yang cukup lama ya, dari penghujung tahun 2020 hingga memasuki 2021 seperti itu, sehingga mengalami banyak bunga-bunga yang runtuh sehingga tidak menjadi putik, sehingga itu yang mengurangi dari buah kopi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini. Cuaca menjadi salah satu kendalanya. Kemudian untuk harga dari kopi per kilogram ini yang didapat petani kisaran berapa, Alan? Untuk sementara ini harga kopi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini kisaran dari harga Rp17.500 hingga Rp19.000, tergantung dari kualitas kopi dan kadar air dari biji kopi tersebut, Mbak. Penghasilan kopi ini kan menjadi salah satu hasil tahunan bagi para petani begitu ya, Alan. Kemudian apa langkah-langkah yang diambil petani agar dapat tetap mencukupi kebutuhan dalam setahun ke depan? Ya, sebab di sini ya, di kebun kopi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini berdampingan juga dengan, maksudnya di sini dalam satu kebun itu ada juga kebun lada seperti itu, Mbak. Jadi warga atau petani kopi ini juga berharap terhadap hasil panen lada yang akan dimulai panennya pada bulan Agustus, September, Oktober seperti itu, Mbak. Selain itu juga warga di sini mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan dalam 1 tahun ke depan, karena ini mengingat penghasilan tahunan itu melakukan pinjaman kepada bank swasta maupun bank negeri di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini, Mbak. Baik, terima kasih banyak Alan Nopriansyah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Minimnya pendonor pasca Lebaran Idul Fitri tahun ini membuat stok darah di Palang Merah Indonesia PMI cabang Lubuk Linggau banyak yang kosong. Kekosongan tersebut hampir untuk semua jenis golongan darah. Bahkan 2 pekan lalu semua stok darah juga diketahui kosong. Salah satu alasan banyak kekosongan stok darah ini karena kegiatan yang belum berjalan normal karena terkendala protokol kesehatan, sehingga sudah 1 bulan terakhir memang diketahui tidak ada aktivitas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Sumsel, ada Eko Hepronis di sana. Halo Eko. Selamat sore, Mbak.
Selamat sore Eko, bisa diinformasikan sejak kapan pastinya stok PMI Lubuk Linggau ini kosong? Dapat kami kabarkan dari Kota Lubuk Linggau untuk stok PMI-nya mengalami kekosongan sejak pasca Lebaran sampai dengan hari ini, Mbak. Berdasarkan keterangan dari PMI Lubuk Linggau sendiri, apa sebenarnya penyebab stok darah di sana banyak yang kosong? Untuk stok darah banyak yang kosong ini disebabkan karena banyak aktivitas yang belum jalan, terutama dari perkantoran-perkantoran ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik oleh ormas-ormas maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya, sehingga tidak adanya pendonor ataupun PMI melakukan upaya jemput bola melakukan aksi kegiatan donor darah di Kota Lubuk Linggau sendiri. Seperti itu. Eko, kemudian bagaimana langkah dari PMI Lubuk Linggau memenuhi permintaan darah di Kota Lubuk Linggau sendiri? Untuk memenuhi permintaan darah di Kota sendiri, PMI Lubuk Linggau selalu melakukan kegiatan donor pengganti, Mbak. Kegiatan donor pengganti dalam artian setiap ada keluarga yang berkunjung ataupun meminta darah ke PMI, selalu diupayakan mencari anggota keluarganya. Nah, ketika anggota keluarganya itu ada yang darah yang sama, maka akan diambil dari keluarganya itu. Baik, mengantisipasi kosongnya stok darah dengan mengambil darah dari keluarga dari pasien yang membutuhkan darah tersebut. Baik, saudara, tadi wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Budi, staf PMI Lubuk Linggau. Berikut liputannya untuk Anda. Kosong, jadi belum ada stok hari ini. Jadi kalaupun ada permintaan berapa hari ke depan? Permintaan itu diharapkan itu kami sarankan ke keluarga nyari pendonor atau kami dadakan nelponi pendonor. Kami telepon pendonor aktif kami telepon Pak kalau ada waktu donor, ada yang butuh darah urgent harap donor gitu. Kalau sejauh ini Kak, kita tidak melakukan keliling lagi ke kampung donor kita macam mana? Belum pada waktunya kalau yang rutin di kami. Kalau untuk kegiatan kami masukkan. Yang terdekat ini di Polres Musirawas tanggal 16 nanti. Kota baru koordinasi. Pak Awang juga kan nanti baru koordinasi semua. Kalau untuk kebutuhan darah, Kak? Kebutuhan darah hampir sama seperti biasa. Satu hari di antara 15 sampai 25 kantong harus keluar. Jumlah pendonor aktif? Jumlah pendonor aktif sebenarnya hampir 300-an. Tapi kan bertahap kan 3 bulan sekali. Terus ada yang kadang lagi sibuk. Kami ikuti terus pendonor tuh. Kami telepon kalau ada waktunya, kami WA atau SMS atau kami teleponi. Apalagi ada yang butuh urgent kan, misalnya darah B, kami pendonor darah B kami konfirmasi. Kalau jumlah pendonor aktif itu Kak tahun ini bertambah atau dari sebelumnya? Sebenarnya bertambah. Jadi ada yang pendonor aktif baru, kemudian ada pendonor lama yang kurang aktif, ada yang baru lagi aktif. Sebenarnya bertambah karena kebanyakan pendonor aktif ini timbul karena dia pertama di keluar sakit, jadi dia donor, merasakan manfaat donor, dia donor rutin. Nah, kosongnya nih gara-gara kegiatan belum jalan atau macam mana? Kosongnya sebenarnya itulah karena kegiatan tuh sekarang ini membuat kegiatan olahraga agak sulit. Mungkin PT belum siap dengan prokesnya kan. Kemudian dari kedinasan kayak itu belum ada ACC dari Palinasnya, itu mungkin kebanyakan. Kalau selama ini sebelum COVID ini aman-aman stoknya. Setelah COVID-nya emang agak susah kegiatan dan lain-lain. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Sosok Bribka Zulhamsyah Putra sudah tak asing bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Bribka Zulhamsyah Putra yang kesehariannya berdinas di Polsek Kepolisian Kawasan Pelabuhan atau KKP Polres Tanjung Pinang terus melakukan kegiatan sosial dengan berbagi bersama. Di sela aktivitasnya sebagai insan Bayangkara, Zulhamsyah Putra membantu masyarakat dengan mengadakan razia perut lapar. Bagaimana informasi selengkapnya? Tersambung bersama saya, wartawan Tribun Batam, ada Endra Saputra di sana. Halo Endra. Baik Nila. Endra, sebenarnya awal ide membuat kegiatan sosial yang dilakukan oleh sang polisi ini seperti apa? Bisa diceritakan? Baik Nila, awal mula ide membuat kegiatan razia perut lapar ini disampaikan oleh Bribka Zulhamsyah Putra bahwa
keprihatinan beliau terhadap kondisi pandemi yang awal mulanya terjadi juga terdampak di Kota Tanjung Pinang sendiri. Dan dalam bentuk keprihatinan itu sendiri inilah dia mempunyai inisiatif bersama keluarganya untuk melakukan kegiatan sosial Nila. Dan kegiatan ini juga sudah berlangsung sejak 5 bulan terakhir atau tepatnya pada Februari 2021 lalu Nila. Kemudian berapa jumlah porsi dan juga aneka jenis lauk pauk apa Endra yang disuguhkan dalam satu hari? Siap. Porsi yang disiapkan setiap harinya itu ada sekitar 100 porsi, di mana porsi itu tersebut itu sifatnya prasmanan, jadi nanti setiap pembeli atau warga yang ingin membeli razia perut lapar tersebut tinggal menanyakan lauk pauk yang ingin dinikmati. Dan untuk jenis lauk pauknya sendiri memang disampaikan Zulhamsyah bahwa setiap hari berbeda-beda agar masyarakat tidak bosan dan selalu mendapatkan menu yang baru Nila. Endra, ini kan berdasarkan informasi bahwa warga yang ingin mendapatkan razia perut lapar ini cukup membayar Rp1.000. Apakah ada alasan khusus kenapa Rp1.000 yang dipakai untuk membayar satu porsi makanan? Baik Nila, benar sekali itu yang untuk Rp1.000 memang menjadi pertanyaan bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang khususnya. Tadi kita sudah mewawancari Brigka Zulhamsyah yang menyebutkan bahwa kenapa Rp1.000 itu bentuk bagaimana para pekerja yang sudah letih bekerja dan membayarkan hasil kerjanya dengan membeli 1.000 saja, karena di sini di Tanjung Pinang sendiri memang makanan siap saji yang dijajakan di daerah Kota Tanjung Pinang itu sendiri memang ada yang 10.000 satu porsi inilah, tapi ini cukup 1.000. Dia sudah mendapatkan lauk pauk yang harganya bisa sampai 15.000 kalau ketika dia beli di warung-warung nasi. Dan dari 1.000 itu sebenarnya secara tidak langsung disampaikan Bribka Zulhamsyah bahwa sembari menyumbangkan donasi untuk keesokan harinya melakukan kegiatan itu lagi. Gitu Nila. Bribka Zulhamsyah Putra ini biasanya lokasi razia perut laparnya ini dilakukan di mana saja, Endra? Ya, untuk lokasi Nila tidak pernah tetap di satu tempat, jadi berpindah-pindah, tapi memang karena beliau berdinas di kawasan pelabuhan atau KKP, jadi dia memang fokus di tempat pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kota Tanjung Pinang sendiri Nila. Endra, Bribka Zulhamsyah ini kan masih menjadi seorang anggota polisi aktif. Kemudian bagaimana respon dari institusinya dan juga masyarakat terkait aksi razia perut lapar yang dilakukannya? Ya baik Nila, dan untuk respon dari institusi tersebut saat beberapa waktu lalu atau beberapa bulan lalu sedang melakukan kegiatan sosialnya itu, Bribka Zulhamsyah juga terkaget karena saat itu langsung dikunjungi oleh Kapolda Kepri, Irjen Pol Aris Budiman dan Kapolres Tanjung Pinang sendiri melihat aktivitas anggotanya yang sangat bermanfaat dan sangat membantu masyarakat Kota Tanjung Pinang dalam kondisi pandemi saat ini, dan antusiasnya luar biasa dari pimpinan tertingginya. Bahkan pada beberapa waktu lalu juga Nila, Bribka Zulhamsyah Putra ini juga mendapat penghargaan dari Kapolres Tanjung Pinang AKBP Fernando. Dan untuk masyarakat sendiri sangat bersyukur dan sangat terbantukan atas kegiatan yang dilakukan oleh Bribka Zulhamsyah Putra Nila. Oke, saudara, tadi wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Bribka Zulhamsyah Putra. Berikut sosoknya untuk Anda. Jadi kegiatan ini karena saya berdinas di Polsek kawasan Pelabuhan Sri Bintang Pura, jadi wilayah kerja di pelabuhan-pelabuhan ini banyak yang terdampak COVID-19, yaitu perekonomiannya, kehidupannya. Jadi bukan hanya informasi yang untuk keamanan Kota Tanjung Pinang yang kita dapat, tapi keluhan dari mereka makan saja susah sehari-hari. Jangankan bawa pulang uang ke rumah. Jadi seperti itu, gimana caranya kita membantu mereka tanpa harus merendahkan mereka. Jadi terpikirlah untuk berjualan dengan harga Rp1.000 atau seikhlasnya. Jadi dengan Rp1.000 itu mereka sudah lengkap dengan lauk pauk, nasi. Itu kita buat semahal mungkin, dengan lauk pauk semahal mungkin agar mereka menikmatin makanan tersebut gitu. Bang, sejak kapan nih razia perut lapar ini diadakan, Bang? Alhamdulillah ini sudah berjalan 5 bulan ya, dari bulan Februari. Jadi kegiatan ini selain untuk membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, juga kita menyampaikan
himbauan-himbauan seperti protokol kesehatan dan untuk masyarakat agar tidak takut juga untuk vaksin. Seperti itu kita jelaskan sama mereka agar mereka semua mengerti. Tidak hanya berita-berita yang mereka dapat simpang siur seperti itu. Jadi untuk kegiatan kepolisiannya tetap kita jalankan, dan karena kegiatan ini didukung langsung oleh Bapak Kapolda dan Bapak Kapolres Tanjung Pinang, jadi saya berterima kasih sekali untuk seluruh masyarakat Tanjung Pinang yang sudah mematuhi protokol kesehatan. Siap. Bang, lokasi kita ini tuh razia perut lapar ini di mana aja Bang di Kota Tanjung Pinang? Jadi untuk setiap harinya kita berganti-ganti Bang. Kita melaksanakan kegiatan ini setiap hari, namun sehari satu titik. Hari ini kita di Dermaga Pelantar 2. Hari esok berganti lagi. Untuk Sabtu Minggu kita masuk ke pelosok kampung karena arahan dari Bapak Kapolda Kepri untuk bisa membantu masyarakat ya juga di pelosok-pelosok kampung seperti itu Bang. Tidak hanya di wilayah hukum kerja. COVID-19 kembali menghantam sektor pelayanan kesehatan di Bandar Lampung. Kali ini layanan kesehatan di Puskesmas Kampung Sawah, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung terpaksa terhenti. Puskesmas Kampung Sawah ditutup karena 2 tenaga kesehatannya yang bertugas di sana dinyatakan positif COVID-19. Pada Jumat hari ini, puskesmas tersebut sudah tidak melayani calon pasien sejak pagi hari. Pasalnya, seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di sana menjalani pemeriksaan rapid test antigen. Seusai menjalani pemeriksaan, para tenaga kesehatan juga meninggalkan puskesmas. Pintu puskesmas juga ditutup oleh petugas. Untuk mengetahui informasi terkininya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Lampung, ada Soma Ferrer di sana. Soma, halo. Iya, selamat sore rekan Mila. Soma, selamat sore. Bagaimana bisa diinformasikan kronologi adanya tenaga kesehatan yang terkonfirmasi COVID-19 di puskesmas tersebut? Iya, untuk diketahui bersama, kemarin Puskesmas Kampung Sawah beroperasi secara normal melayani pasien-pasien yang datang. Namun dimulai pada hari ini telah terkonfirmasi bahwa terdapat 2 tenaga kesehatan yang terjangkit COVID-19. Sehingga untuk saat ini pelayanan tersebut tidak melayani calon pasien yang datang. Soma, rencananya akan sampai kapan penutupan terhadap puskesmas tersebut dilakukan? Iya, berdasarkan keterangan dari Dinas Kesehatan di kota setempat, penutupan dilaksanakan dalam waktu yang tentatif, tapi dipatok sekitar 1 minggu. Bagaimana kondisi setelahnya nanti akan disesuaikan dengan kondisi dari puskesmas tersebut, Mila. Soma, kemudian ini kan ada 2 tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19. Apakah sudah dilakukan tracing terhadap tenaga kesehatan tersebut? Iya, dari 2 tenaga kesehatan yang terpapar COVID sudah dilakukan tracing, dan untuk tenaga kesehatan yang berada dalam satu institusinya sudah dilakukan rapid test antigen, dan saat ini Dinas Kesehatan tengah menunggu hasilnya, Mila. Dan mungkin Soma, apa kemudian upaya lain yang dilakukan oleh pihak puskesmas atau satgas setempat untuk menekan angka penularan COVID-19 di puskesmas itu? Ya, selain dilakukan penutupan, Dinas Kesehatan dalam konteks satgas COVID-19 melakukan sedikit edukasi dengan warga-warga sekitar, Mila. Di mana warga sekitar banyak yang beraktivitas sebagai pedagang harian, di mana memang ya cukup padat daerah situ, Mila. Baik, terima kasih banyak Soma Ferrer, wartawan Tribun Lampung, atas laporan Anda terkait adanya tenaga kesehatan yang terkonfirmasi COVID-19. Soma, terima kasih, selamat bertugas kembali. Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada informasi lain untuk Anda, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah kapan hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Seorang terduga pelaku kasus tindak pidana pencurian handphone dengan kekerasan di Kabupaten Luwu Utara telah ditangkap kepolisian. Pelaku ditangkap pada Jumat hari ini dini hari setelah 1 bulan lamanya buron. Kini pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka dan telah mengakui perbuatannya. Pelaku sebelumnya melakukan pemerasan terhadap seorang korban di Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Luwu Utara pada Rabu 19 Mei 2021 lalu. Saat itu korban sedang menjaga bensin eceran yang dijual tepat di bahu jalan depan rumah orang tuanya. Untuk mengetahui informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Timur ada Halik di sana. Halo Halik. Halo Nila. Halik, bisa diinformasikan bagaimana proses penangkapan pelaku yang selama 1 bulan lamanya dinyatakan buron? Ya, pada dini hari tadi sekitar pukul 03 WITA, unit Resmob Polres Luwu Utara bersama personil Polsek Sukamaju melakukan penangkapan terhadap pelaku kasus begal bernama Alfian, 30 tahun di Desa Pongo, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Alfian ditangkap saat berada di rumah mertuanya. Alfian sendiri merupakan warga Desa Bukit Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, atau kabupaten tetangga dari Kabupaten Luwu Utara. Alfian ditangkap atas kasus begal yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2021 lalu di Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, atau sekitar 20 km dari tempat penangkapan Alfian dini hari tadi. Jadi Alfian ditangkap setelah melakukan begal atas korbannya bernama Padlan, 16 tahun, warga Desa Tolangi. Jadi pelaku ini menjalankan aksinya dengan berpura-pura bertanya kepada korban yang merupakan penjual bensin eceran. Kemudian pelaku melakukan penganiayaan dan merampas handphone pelaku. Demikian Nila. Berdasarkan keterangan pada pihak kepolisian, pengakuan pelaku seperti apa, Halik, hingga akhirnya nekat melakukan aksi pembegalan? Jadi berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh personil Polsek Sukamaju, pelaku melakukan pembegalan karena ingin atau sedang kesusahan uang. Dia membutuhkan uang untuk membiayai kehidupannya. Apa kemudian hukuman hanya saja sampai hari ini, sampai pelaku ditangkap, handphone curiannya atau
rampasannya belum sempat dijual. Inilah. Baik, kemudian hukuman apa Halik yang dijatuhkan pada pelaku ini? Sampai hari ini atau sampai sore tadi tim penyidik Polsek Sukamaju masih melakukan penyelidikan dan belum bisa memastikan pelaku dijerat dengan pasal apa, karena penyidik masih melakukan pengembangan apakah ada tempat lain atau kasus lain yang menyeret pelaku. Pasalnya pelaku ini merupakan mantan narapidana yang pernah dipenjara di Lapas Kelas 2 B Masamba atas kasus penganiayaan dan penggunaan obat terlarang. Inilah. Artinya sampai saat ini pihak kepolisian juga masih mendalami motif pelaku dan juga dugaan-dugaan lain di dalamnya. Terima kasih banyak Halik, wartawan Tribun Timur, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Vaksinasi massal COVID-19 diselenggarakan oleh Puskesmas Taman Sari Pangkal Pinang yang menyasar masyarakat hingga driver ojek online. Vaksinasi tersebut juga disambut antusias oleh kalangan driver ojek online sendiri. Tepat hari ini, puluhan driver ojek online yang berada di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, terlihat memadati lobi Puskesmas Taman Sari Pangkal Pinang. Berdasarkan informasi, kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh Puskesmas Taman Sari Pangkal Pinang tersebut telah dimulai sejak beberapa hari yang lalu untuk masyarakat umum. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait vaksinasi di Pangkal Pinang ini, tersambung bersama saya wartawan Bangka Pos, ada Arya Bima di sana. Halo Arya. Halo Nila. Arya, bisa diinformasikan bagaimana detail dari kegiatan vaksinasi massal bagi driver ojek online tersebut? Ya, sebelumnya sudah diberitahukan dari pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri bahwa dalam beberapa hari terakhir, bahkan khusus di bulan Juni ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang, baik itu melalui Puskesmas maupun instansi-instansi kesehatan lainnya, telah melakukan vaksinasi massal, baik itu kepada masyarakat umum ataupun kepada kalangan driver ojek online yang berada di sekitaran wilayah Kota Pangkal Pinang. Seperti itu, Nila. Untuk vaksinasi kali ini, ada berapa banyak driver ojek online yang kemudian mengikuti vaksinasi? Nah, baik, untuk hari ini sendiri, khususnya di Puskesmas Taman Sari Kota Pangkal Pinang, sudah ada puluhan driver ojek online sendiri, sekitar kurang lebih ada 23 saat ini driver ojek online yang sudah dilakukan vaksinasi tahap pertama. Nah, selanjutnya untuk bagi driver ojek online yang belum menerima vaksin, akan terus dihimbau dan diinstruksikan untuk mengikuti vaksin di hari-hari berikutnya, baik itu yang ada di Puskesmas ataupun di instansi-instansi kesehatan lainnya. Seperti itu, Nila. Arya, kemudian bagaimana pendapat atau mungkin keterangan dari para driver ojek online ini setelah menerima vaksinasi? Ya, sebagian besar driver ojek online sendiri merasa cukup senang dan merasa lega karena menurut mereka tidak perlu khawatir lagi ataupun tidak perlu risau lagi ketika hendak bekerja ataupun hendak melakukan atau mengambil orderan dari para pelanggan. Nah, sementara itu menurut pengakuan dari salah satu driver ojek online, ia menyebutkan bahwa nantinya kartu vaksinasi yang telah mereka dapatkan setelah divaksin akan digunakan sebagai sebuah keterangan yang ada di aplikasi ojek online tersebut, di mana kartu vaksinasi tersebut akan diupload di akun driver mereka sendiri, sehingga nantinya para pelanggan yang hendak melakukan orderan sudah mengetahui bahwa akun mereka ataupun driver tersebut sudah divaksinasi. Seperti itu, Mila. Baik, terima kasih banyak Arya Bima melaporkan terkait kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh Puskesmas Taman Sari Pangkal Pinang. Arya, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Masjid Mujahidin Pontianak juga menjadi masjid pertama di Kalimantan Barat yang melakukan vaksinasi massal. Vaksinasi COVID-19 ini digelar oleh Satuan Tugas atau Satgas Provinsi Kalimantan Barat di Masjid Mujahidin Pontianak pada Jumat hari ini. Penyelenggaraan vaksinasi di rumah ibadah kali ini digelar oleh Pemprov bekerja sama dengan TNI dan juga Polri. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sendiri mengatakan bahwa Satgas Provinsi Kalbar siap melakukan vaksinasi ke rumah ibadah lainnya, begitu juga di kabupaten atau kota.
Untuk informasi selengkapnya tersambung bersama saya wartawan Tribun Pontianak, ada Anggita Putri di sana. Halo Anggita. Halo Nila. Anggita, bagaimana pelaksanaan vaksinasi pertama yang digelar di Masjid Mujahidin ini? Ya, terima kasih Nila. Masjid Mujahidin Kota Pontianak merupakan masjid terbesar di Kalimantan Barat, di mana Masjid Mujahidin Pontianak menjadi rumah ibadah pertama yang memfasilitasi untuk pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar tadi pagi mulai pukul 8 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk pelaksanaan vaksinasinya sendiri adalah bagian dari program vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh Satgas Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Yayasan Mujahidin Pontianak dan juga Kodam 12 Tanjung Pura dan juga Polda Kalimantan Barat. Tadi pagi merupakan hari pertama pelaksanaan vaksinasi di lantai dasar Masjid Mujahidin Pontianak. Adapun antusias masyarakat yang hadir cukup ramai hingga tadi sore. Sedangkan untuk pendaftaran sendiri dilaksanakan secara manual, di mana di lantai dasar telah disiapkan sekitar 4 meja pendaftaran dan kursi untuk antrian pelaksanaan vaksinasi yang dibantu juga oleh aparat kepolisian maupun dari Polda maupun TNI Kodam 12 Tanjung Pura dalam pengamanan pelaksanaan vaksinasi. Nah, dalam pelaksanaan vaksinasi yang berlangsung tadi pagi tidak hanya dilakukan atau vaksinator yang bekerja tidak hanya dari Dinas Kesehatan Provinsi saja, melainkan dibantu juga dari Polda Kalimantan Barat dan juga Kodam 12 Tanjung Pura. Nah, untuk vaksinasi ini akan terus berlangsung menyasar ke yang utama adalah jemaah-jemaah masjid yang ada di Mujahidin Pontianak. Namun terbuka juga untuk masyarakat umum usia 18 tahun ke atas. Anggita, berapa banyak target vaksinasi yang kemudian akan dilakukan pada tahap ini? Ya, rekan Nila, untuk sasaran vaksinasi yang dilaksanakan di Masjid Mujahidin Pontianak ini, perharinya menyasar sekitar 500 orang, di mana akan terus berlanjut setelah pelaksanaan menyasar terhadap jemaah-jemaah masjid, juga menyasar kepada masyarakat setempat, juga terbuka untuk umum. Jadi pelaksanaannya bisa langsung mendaftar ke tempat yang sudah disediakan oleh pelaksanaan vaksinasi di Masjid Mujahidin Pontianak. Kemudian setelah adanya vaksinasi yang digelar di Masjid Mujahidin ini, apakah akan ada lanjutannya mungkin yang juga akan digelar di masjid-masjid lainnya, Anggita? Ya, untuk saat ini pelaksanaan vaksinasi di rumah ibadah baru dilaksanakan di Mujahidin Pontianak. Tadi pagi telah dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harrison, mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa pelaksanaan vaksinasi ini juga akan bergerak ke rumah ibadah lainnya tidak hanya di Pontianak, tapi juga di kabupaten kota di Kalimantan Barat. Namun tentunya pelaksanaan vaksinasi di rumah ibadah itu harus sesuai dengan prosedur persetujuan dari pihak-pihak terkait. Untuk prosedur pengajuan, kalau misalnya ada warga yang ingin melakukan vaksinasi ini seperti apa, Anggita? Ya, baik. Kalau untuk pelaksanaan vaksinasi, jika memang ada tempat-tempat yang memungkinkan untuk pelaksanaan vaksinasi, seperti yang diketahui, untuk pelaksanaan vaksinasi, jika memang ada tempat yang memungkinkan itu, dalam pelaksanaan harus memenuhi syarat seperti siap memfasilitasi secara lengkap untuk layanan-layanan vaksinasi, seperti kalau memang di dalam gedung, dia harus menyiapkan gedung yang memang sesuai dengan yang sudah ditetapkan, sedangkan jika memang pelaksanaan vaksinasi di luar gedung atau seperti di halaman, itu harus menyiapkan tenda yang memang mencukupi untuk antrian vaksinasi. Sedangkan untuk kuotanya, jika ingin melakukan vaksinasi massal ini, harus minimal 500 orang. Nah, setelah itu, mungkin dari pihak terkait bisa melakukan atau melapor ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun Provinsi, serta Polda Kalbar maupun Kodam 12 Tanjung Pura. Nanti dari Satgas akan turun secara masif
melaksanakan vaksinasi di masyarakat setempat. Anggita, lalu untuk sejauh ini vaksinasi massal di Kalimantan Barat sendiri sudah dilaksanakan di titik mana saja? Baik, sebelumnya dalam 1 minggu atau 2 minggu terakhir ini vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh Satgas Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan secara masif, dimulai dari Gor SSA Pontianak, dilanjutkan dengan pelaksanaan vaksinasi di Gaya Bumi Raya Mall Kabupaten Kuburaya. Setelah itu dilanjutkan lagi di Gedung Perbasi Pontianak dan dilanjutkan dengan di beberapa lokasi yang memungkinkan untuk pelaksanaan vaksinasi khusus untuk karyawan-karyawan yang bekerja seperti di Ayani Mega Mall dan perhotelan di Pontianak. Dan hari ini dilanjutkan lagi di Rumah Ibadah Mujahidin, Masjid Mujahidin Pontianak. Namun ke depan titik-titik dalam pelayanan vaksinasi ini akan terus dibuka dan terus dilaksanakan hingga capaian vaksinasi di Kalimantan Barat dirasa cukup. Nah, dari Satgas Provinsi Kalimantan Barat sendiri mempunyai target dalam 1 hari pelaksanaan vaksinasi itu bisa mencapai 15.000 orang. Saat ini target sudah mencapai dalam pelaksanaan vaksinasi itu 7.000 sekalbar sudah mampu melaksanakan vaksinasi sekitar 7.000 orang. Ditargetkan dalam di akhir tahun nanti Kalimantan Barat telah melakukan vaksinasi mencapai 70%. Baik, saudara, tadi wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Kadis Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Memang tempat pertama yang kita lakukan vaksinasi secara massal, ya. Dan kita harapkan nanti kita bisa juga ke rumah ibadah lain, ya. Nah, tolong nanti jemaah masjidnya itu atau masyarakat sekitar itu untuk melaksanakan vaksinasi ini harus sekitar 300 sampai 500 orang, ya. Jadi kita nanti timnya bisa keroyokan dan bisa efisien dan efektif. Pak, hari ini berapa Pak untuk yang divaksinasi di Masjid Raya Mujahidin sendiri? Belum ada kabar. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Seorang petugas agen premium minyak dan solar atau APMS di Jalan Sedadap, Kecamatan Nunuan Selatan, Kabupaten Nunuan meninggal dunia karena dianiaya oleh suami rekan kerjanya pada Jumat 25 Juni 2021. Korban tewas setelah dianiaya hingga mengalami luka di bagian leher dan juga perut. Pasca kejadian, korban langsung terjatuh dengan posisi terlentang. Berdasarkan informasi, korban juga sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya kemudian tidak bisa diselamatkan. Informasi yang beredar, pelaku penikaman terhadap korban juga langsung menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Bagaimana informasi terkininya terkait kasus ini telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis di sana. Halo, Febri. Ya, halo Nila. Febri, bisa dijelaskan bagaimana kronologi petugas APMS di Nunuan ini ditemukan tewas? Baik. Sebelumnya pada sekira pukul 10.15 pagi tadi, seorang petugas agen premium minyak dan solar di Cahaya Makarano di Jalan Sedadap, Kecamatan Nunukan Selatan, tewas digorok dan ditikam oleh suami yang merupakan rekan kerjanya sendiri. Jadi korban bernama Anwar, 52 tahun, beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT 20 Kelurahan Nunukan Timur, sementara pelaku bernama Tamrin, 45, yang merupakan anak buah kapal KM Anuari. Kebetulan kapal tersebut sedang bersandar di Pantai Ecing, Nunukan. Dari keterangan yang dihimpun, dari AKP Kabak Humas Polres Nunukan, AKP Muhammad Karyadi, mengatakan bahwa saat kejadian, korban saat itu berada di APMS tempatnya bekerja bersama dengan rekannya, termasuk salah satu rekannya adalah bernama Ida yang merupakan istri sirih daripada pelaku, dan juga bersama dengan 3 rekan lainnya, diantaranya Alex, Hamka, dan Gafar. Jadi sekira pukul 10.15 WITA tersebut, pelaku datang menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Matic, dan pada saat itu dilihat pelaku tergesa-gesa begitu memarkir sepeda motornya, lalu berlari menghampiri korban, yang saat itu korban posisinya sedang berdiri setengah jongkok di dekat dispenser premium. Jadi dari arah belakang pelaku membacok leher korban dan kemudian menusuk pada bagian perut dan punggung. Jadi saat kejadian itu
korban terjatuh dengan posisi terlentang. Melihat itu kemudian korban sempat dilarikan ke Puskesmas Nunukan Selatan karena kondisinya kritis, akhirnya dilarikan ke RSUD Nunukan. Dan pada saat setelah membacok korban sendiri, pelaku sempat membuang parangnya di TKP dan kemudian pergi menyerahkan diri di Mapolres Nunukan. Dan setelah diinterogasi informasi dari unit Reskrim Polres Nunukan juga, tindakan tersebut yang dilakukan oleh pelaku berawal dari adanya dugaan hubungan gelap atau cemburu buta yang dilakukan oleh istri sirih pelaku bernama Ida tadi. Dan sebelumnya Ida tersebut sempat menikah siri pada tahun 2017 dan kemudian 2019 sempat berpisah. Namun hubungan pernikahan siri itu sudah berakhir tapi pelaku tidak menerima keadaan itu. Akhirnya percecokan itu kemudian memuncak pada saat pelaku mengetahui bahwa Ida memiliki hubungan khusus dengan rekan kerjanya, korban tadi. Kemudian pada dini hari, tadi malam, pelaku sempat mendatangi rumah Ida untuk membunuhnya dengan cara membakar rumah istri pelaku tersebut. Namun aksi itu gagal. Sebelumnya juga pelaku sempat membawa minyak tanah, tali karung goni, dan korek api untuk bakar, namun aksi itu gagal. Dan pada pagi harinya, karena tidak puas, pelaku sempat pergi ke pasar untuk membeli sebilah parang dengan harga 130.000 untuk ia lakukan pembunuhan ke rekan kerja istri sirinya di APMS. Inilah. Baik, Febri, ini kan pelaku setelah melakukan sederet aksinya juga langsung menyerahkan diri pada pihak kepolisian. Sudahkah ada keterangan dari pelaku mengapa ia akhirnya setelah melakukan beragam aksinya langsung menyerahkan diri pada pihak kepolisian? Ya, dari keterangan yang kami himpun dari unit Reskrim Polres Nunukan, setelah melakukan kejadian itu, pelaku menyerahkan diri lantaran menyesal telah melakukan itu. Ada penyesalan dari pelaku setelah melakukan aksinya. Baik. Ya. Apa hukuman? Baik, apa hukuman yang kemudian dijatuhkan pada terhadap pihak kepolisian pada pelaku? Sudahkah ada informasi, Febri? Baik, terhadap pelaku dipersangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Berarti pihak kepolisian juga saat ini telah mengonfirmasi bahwa motif dari aksi pelaku melakukan pembunuhan ini karena motif asmara, begitu? Ya, betul Nila. Baik, saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya, tadi wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Kabag Humas Polres Nunukan AKP Muhammad Karyadi. Berikut selengkapnya untuk Anda. Menuju ke korban dengan menghunus sebilah parang kemudian mendatangi korban Anwar yang saat itu korban posisinya lagi berada di dispenser premium yang paling ujung, berdiri tapi agak setengah jongkok Kemudian pelaku mendatangi, kemudian langsung menimpas di bagian leher korban bagian belakang, kemudian di bagian kepala, kemudian menusuk di bagian perut dan punggung Jadi ada 4 sabetan parang yang mengarah ke korban. Kemudian juga dikuatkan dengan hasil visum di Puskesmas terkait dengan beberapa tusukan dan pukulan benda parangnya. Jadi analisis terkait dengan kejadian ini, hasil integrasi bahwa ini motifnya adalah motif cemburu, karena antara Ida, istri pelaku yang melakukan nikah siri pada tahun 2017, kemudian keterangan si Ida mengakhiri atau perceraiannya pada tahun 2019. Cuman untuk pelaku tidak terima dengan perpisahan ini dikarenakan ada dugaan hubungan antara korban dengan istri. Kemudian tadi malam itu pukul 1.00 pelaku juga mencoba membakar rumah Ida Rumah Ida sempat membawa minyak tanah dan tali karung goni, tetapi tidak sempat terbakar. Pelaku membeli kemudian
pada pagi harinya pelaku langsung menuju ke pasar Yamangker, ya. Kemudian membeli satu bilah parang seharga 130, kemudian dibawa ke tempat kerja. Kemudian pukul 19.25 korban langsung mendatangi korban niatnya. Kita kenakan pasal 340 ya, dan Jungto 338 tentang pembunuhan berencana. Demikian, Pak. Tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, saudara, saya kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.